Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Akbar Amrullah, bisa dipanggil Akbar, dengan NIM D22.2021.03331 kelas D2215. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi wirausahawan sukses di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bu Maryani Setiawati MKes. Kisah inspiratif tentang Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA, MBA, lahir pada 4 Juli tahun 1984, adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Nadiem Anwar Makarim adalah putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Etika Al-Gadri. Ayahnya adalah seorang aktivitas dan pengacara terkemuka Uyung berketurunan Minang Arab, sedangkan ibunya merupakan penulis lepas, Putri dan Hamid Al-Gadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Pendidikannya yaitu Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, pada tahun 2002 ia mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Brown. Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian ia mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Untuk karir dan bisnisnya yaitu pada tahun 2006 Nadiem memulai karirnya sebagai konsultan manajemen di MC Kinsey dan Company. Setelah memperoleh gelar MBA, ia terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan Zalora Indonesia. Di perusahaan tersebut ia juga menjabat sebagai managing editor. Setelah keluar dari Zalora, ia kemudian menjabat sebagai Chief Innovation Officer atau disingkat dengan CEO Kartuku, sebelum akhirnya fokus mengembangkan Gojek yang telah ia rintis sejak tahun 2011. Saat ini Gojek merupakan perusahaan rintisan terbesar di Indonesia. Pada bulan Agustus 2016, perusahaan ini memperoleh pendanaan sebesar $550 juta atau sekitar 7,2 triliun dari konsorsium yang terdiri dari KKR, Sequoia Capital, Capital Group, Rakuten Ventures, NSI Ventures, Northstar Group, DST Global, Farallon Capital Management, Warburg Pincus, dan Formation Group. MC Kinsey dan CO pada tahun 2006 sampai 2009. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Harvard dengan gelar MBA, Nadiem memutuskan untuk pulang ke tanah air dan bekerja di MC Kinsey dan CO. Nadiem menjadi konsultan MC Kinsey selama 3 tahun. Zalora Indonesia pada tahun 2011 sampai 2012. Nadiem menjadi CEO founder dan managing director Zalora Indonesia pada tahun 2011. Pada 2012, Nadiem memutuskan keluar dari Zalora untuk membangun perusahaan rintisan atau startup sendiri, termasuk Gojek yang pada waktu itu memiliki 15 karyawan dan 450 mitra driver. Ia mengaku telah belajar cukup banyak di Zalora, yang merupakan tujuan utamanya ketika menerima pekerjaan di perusahaan itu.
Di Jalura, Nadiem memiliki kesempatan membangun perusahaan rintisan besar dan bekerja di sejumlah talenta terbaik di kawasan Asia. Kartuku pada tahun 2013 sampai 2014. Sambil mengembangkan Gojek, Nadiem juga menjadi Chief Innovation Officer Kartuku setelah keluar dari Jalura. Saat awal berdiri, Kartuku tidak ada kompetitor dalam sistem pembayaran non-tunai di Indonesia. Kartuku kemudian diakuisisi Gojek untuk memperkuat GoPay. Gojek pada tahun 2010 sampai 2019. Nadiem mendirikan Gojek pada tahun 2010 dan kini Gojek sudah menjadi salah satu dari 19 dekakorn di dunia. Dengan valuasi Gojek mencapai US dollar 10 miliar. Gojek pertama kali berdiri sebagai pusat panggilan, menawarkan hanya pengiriman barang dan layanan ride hailing dengan sepeda motor. Sekarang, Gojek telah bertransformasi menjadi aplikasi besar, menyediakan lebih dari 20 layanan, mulai dari transportasi, pengantar makanan, kebutuhan sehari-hari, pijat, bersih-bersih rumah, logistik, hingga platform pembayaran digital yang dikenal dengan GoPay. Karir bisnis Nadiem Makarim di Gojek membawanya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi majalah Globe ASEAN. Nadiem Makarim diperkirakan memiliki nilai kekayaan mencapai US dollar 100 juta. Masa pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2019 sampai sekarang. Pada tanggal 22 Oktober 2019, Nadiem secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek setelah pagi harinya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar, yang salah satunya pada awalnya adalah rencana penghapus ujian nasional atau UN. Namun kemudian ia mengklarifikasi istilah menghapus ujian nasional yang ramai di pemberitaan. Ia mengatakan tidak menghapus ujian nasional, tetapi hanya menggantikannya dengan sistem baru. Sistem baru ini dinamai asesmen kompetisi minimum dan survei karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Berikut 4 kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan Mendikbud Nadiem Makarim. Menggantikan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya dari pihak sekolah. Kebijakan ini memberikan kepercayaan penuh pada pihak sekolah untuk membuat sendiri format ujian yang lebih komprehensif. Ujian tersebut tidak harus tertulis, namun bisa berupa penugasan kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Yang pertama, menghapus format ujian nasional yang sebelumnya, lalu menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang kedua, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang komponennya terlalu banyak dan kaku. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas dalam sistem zonasi dan peraturan penerimaan peserta didik baru atau disebut juga PPDB. Kebijakan baru ini menambah kuota jalur prestasi yang sebelumnya hanya 15% menjadi 30%. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.